Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Bu. Oke. Jadi hari ini kita terkait kebahas untuk untuk teknik referensi ya. Untuk teknik referensinya sendiri sebenarnya dari Ibu kita langsung pakai aplikasi dulu untuk dalam artian supaya bisa langsung mengaplikasikan untuk referensi ya. Coba ntar sebentar, saya share screen dulu. Oke, ini bisa dilihat ya. Nah, bentukannya kan kemarin udah pada nonton ini belum? Udah nonton video yang saya bikin? Udah, Bu. Oh, udah. Saya minta maaf ya terkait dengan video. Sebenarnya udah beberapa kali saya kerjakan, tapi ternyata nggak masuk untuk referensinya. Oke. Referensinya yang bagian Word-nya ini nggak kelihatan. Nah, jadi bentukan daripada, kan kemarin kita udah bahas nih terkait dengan Mendeley. Udah pada mulai masukin nggak ini? Udah, Bu. Udah mulai masukin. Udah. Ya, jadi nanti ini aplikasi jangan sampai jangan sampai dihilangkan. Setelah mata kuliah ini jangan dihapus. Saya sangat menyarankan untuk disimpan, terus kemudian diisi terkait dengan ada buku, skripsi, tesis, dan jurnal itu semuanya disimpan. Karena apa? Nanti ketika Anda masukin lagi itu artinya ngulang kembali kan dari awal. Dan ini akan bisa dipakai ketika Anda menyusun untuk proposal skripsi sampai mengerjakan skripsi pun masih tetap dipakai. Karena di dalam di dalam pedoman skripsi ini digunakan. Dalam artian diminta untuk melakukan teknik referensi di dalam skripsi dengan menggunakan tools supaya lebih memudahkan dan lebih cepat diperbaiki kalau memang ada kesalahan gitu maksudnya. Jadi jangan lepas deh 2 tahun ini jangan sampai lepas aplikasi ini ya. Minta tolong. Oke. Terus kemarin kan masih kurang ya, masih kurang penjelasan. Ini Ibu minta tolong tugasnya seperti ini. Kelihatan ya Word-nya ya? Iya, Bu. Ya. Tugas teknik referensi bisa taruh nama, terus kemudian taruh NIM, kemudian tanggal, terus kemudian screenshot hasil input dalam aplikasi. Screenshotnya maksudnya ini yang di screenshot. Ya, ada berapa itu dikasih lihat. Misalkan di atasnya berapa ya. Terus kemudian kan kemarin Ibu udah ngejelasin juga ya terkait dengan penginputan seperti apa. Kalau di sini kan udah bisa langsung masuk ya. Kok coba deh kita bikin contoh baru untuk masukin satu lagi. Misalkan saya mau masukin ini ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Terus kemudian open. Jadi harus dimasukin dalam satu folder. Makanya dari kemarin saya minta untuk semua jurnal itu masuk satu folder supaya rapi. Jangan masukin semuanya. Maksudnya sekaligus 5 sekaligus. Kalau bisa sih sebenarnya lebih sabar satu-satu supaya apa? Supaya lebih detail. Jadi kalau kalian open ya, dia langsung masuk. Mana dia tadi? Apa yang kita masukin? Oke, dia masih loading dulu. Nah, udah masuk ya. Kita cek, kita klik dulu. We found 3 PDF. Jangan dulu bilang aja no thanks. Dia minta ada 3 ada 3 file lagi nih di dalam satu folder tadi. Mau dimasukin bareng nggak? Kalau saya sih mending nggak usah. No thanks, nanti aja ya. Terus kita klik 2 kali, dia akan muncul filenya di sini. Dia langsung kebuka. Nah, bedanya jadi segini. Mendeley ini ada 2. Ada satu yang desktop ya, yang diinstal di PC atau di laptop kalian. Ada satu lagi yang via web. Cuman kalau via web biasanya kita harus lewat web ya. Tapi kalau kayak gini kan tanpa ada internet kita juga tetap bisa ngerjain. Itu bedanya di situ. Nanti setelah mengerjakan sudah dicek nih ada berapa, 1 orang, ada 2 orang, ada 3 ya.
Ada 4 orang, ada 5, ada 6 orang. Ada 6 orang berarti kita cek di sini ada 6 orang bukan? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Berarti 6 pas. Penulisannya caranya memang seperti ini. Tapi jadi Mendeley itu ini namanya kan Sun Won Kim kan? Coba saya hapus dulu ya. Terus saya enter Kim Sung Won Kim. Terus saya enter, dia langsung berubah sendiri. Jadi tidak perlu saya yang nulis gitu. Ya paham ya sampai situ ya. Jadi ngapain nih? Kita cek bener nggak nama-namanya. Dari jurnal IEEE Access, benar nggak? Oke, udah benar. Tahunnya tahun berapa? 2020, benar. Terus kemudian volumenya 8. Di mana kita bisa cari angka 8 ini? Coba dicek. Benarkah dia ke 8, volume 8? Benar ya, berarti isunya juga, kalau isunya nggak ada, biasanya isu itu adalah nomor. Ya, volume dan nomor biasanya. Tapi kalau nggak ada nomor, nggak usah diisi. Ya, yang penting ada salah satunya, volumenya. Page-nya ada yang nyebut, ada yang tidak di awal. Kalau tidak disebut, silakan tinggal lihat halamannya berapa sampai selesai, ya, sampai halaman 8.250 dimasukin. Abstraknya boleh kosong sebenarnya, ini juga boleh kosong, tetapi sebaiknya Anda isi. Bahasanya sedekah buat apa namanya? Buat penulis-penulis yang lain, buat orang-orang Mendeley yang lain, karena mereka akan pakai juga sama. Nanti akan terintegrasi secara online. Dalam artian ketika Anda input, ini sebenarnya kan tadi udah ke input ya. In case kalau itu jurnal atau artikelnya baru, biasanya kosong sebelah sininya. Ya, keterangannya akan kosong melompong. Dia kalau yang tadi kan langsung auto keisi. Berarti sebenarnya si jurnal atau artikel pernah digunakan oleh orang lain dan diinput oleh orang lain. Setelah dia nginput, dia melakukan sinkronisasi. Ya, di sebelah sini ya sinkronisasi. Makanya bisa ke detect sama orang lain. DOI ini berhubungan dengan ada nggak DOI di sini? DOI, nah ini Digital Object Identifier, ini ya, ini DOI-nya. Kalau nggak ada DOI Bu, boleh, nggak masalah, ya. Tapi memang jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya ada DOI-nya juga. Oke. Terus kemudian apalagi nggak ada ya, tinggal bagian sini ya. Kalian bisa milih-milih kan, kemarin saya sudah jelasin ya. Kalau bill berarti transaction ya biasanya ya. Ada pembayaran apa ini dimasukkan sebagai bukti atau sebagai apa referensi buku, terus kemudian section book atau bagian-bagian tertentu buku. Biasanya ada buku yang kayak buku-buku misalnya buku IT atau buku tentang data mining dibagi menjadi empat sesi buku gitu. Ya kan ya, ada 4 buku untuk satu topik sendiri. Berarti kan kalau misalkan kayak gitu book section namanya ya. Ada yang buku sendiri, satu buku untuk satu topik, ada yang buku yang sampai kayak bundelan gitu kan. Nah, itu book section. Terus kemudian case atau biasanya ini masuk hukum kriminal dan lain sebagainya. Komputer program, konferensi, proceeding. Ada yang tahu nggak bedanya proceeding sama apa namanya sama jurnal apa? Kalau ada yang apa namanya yang di jurnal itu tertulis tentang jurnal proceeding baru dia proceeding gitu. Oke. Caranya meriksa gimana? Biasanya gini. Kalau conference ya. Kalau conference biasanya kan namanya konferensi, berarti ketemuan. Berarti itu seminar atau pertemuan ilmiah ya, gitu ya. Kalau jurnal biasanya kita hanya publikasi saja. Oke. Kalau konferensi biasanya kita saling ketemu, kita bahas, kita saling tanya dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, itu kegiatannya itu conference proceeding. Nanti biasanya ada kalau dia sebutannya proceeding, berarti dia nanti ada buku proceedingnya sendiri, sama kayak jurnal juga. Nah, terkadang proceeding itu atau conference itu nanti dia dipublikasi juga seperti artikel di proceeding namanya gitu. Ya, kadang seperti itu terus karena tapi ada juga yang
memasukkan ke jurnal tertentu. Nah, bentuknya seperti itu. Conference sendiri, kegiatan sendiri, jurnal sendiri. Ada yang proceeding masuk ke jurnal, ada. Jadi bahasanya hasil daripada mereka ngobrol-ngobrol, ini loh hasil penelitian saya, ini seperti ini yang saya teliti, hasilnya begini. Nanti dalam artian, oh bagus gitu. Setelah direview dan lain sebagainya, diperiksa, diformatkan sebagai artikel jurnal dan dimasukkan ke dalam sebuah jurnal. Kegiatan-kegiatan sendiri, jurnal sendiri, walaupun dalam artian mereka akhirnya dapat apa ya, produk keluarannya dua, satu kegiatan konferensi bukan ngobrol konferensi pertemuan ilmiah, dan kedua dia dimasukin dalam artikel. Kalau jurnalnya dia tidak ada, biasanya nanti dia ada di web hanya sebagai tambahan bahwa orang bisa orang bisa mengakses bahwa oh itu ya hasil penelitiannya. Biasanya ditaruh di namanya proceeding, buku proceeding ya, bentuknya seperti itu. Kemudian ensiklopedia artikel yang berbentuk ensiklopedia yang berbentuk artikel, terus kemudian ada film generik, terus kemudian saya belum tahu nih generik. Kalau hearing berarti ada speech kayak gitu, ada pidato dan lain sebagainya yang direkam ya, atau konferensi pers dan lain sebagainya. Jurnal artikel, magazine artikel, artikel yang berbentuk majalah. Kan sebenarnya majalah isinya juga artikel ya, karena hasil-hasil hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil pencarian ilmu pengetahuan oleh beberapa orang pakar ya, dimasukin ke dalam sebuah majalah. Terus kemudian newspaper, berita, oke. Terus kemudian paten, haki dan lain sebagainya, paten-paten yang ada. Kemudian report, laporan. Kemudian statu itu biasanya berupa undang-undang ya. Terus kemudian television broadcast terkait. Terus kemudian tesis. Tesis ini skripsi, tesis, disertasi, tesis. Paham ya maksudnya ya? Ya, Bu. TA tesis juga. Jadi masuknya tesis. Terus kemudian web page. Web page-nya jangan yang sembarangan ya, nggak boleh pakai blogspot ya. Oke. Terus kemudian working paper, laporan pekerjaan. Bisa juga berupa dengan working paper atau terkait dengan SOP. Oke. Sudah sampai situ udah paham ya. Tadi ini masih ke jurnal artikel. Berarti bentukannya seperti ini. Nanti inputannya masing-masing. Udah masuk. Berarti sekarang masuk ke bagian sini. Nama, NIM, tanggal, nanti ditaruh ya. Terus kemudian screenshot hasil inputannya yang di depan itu. Salah satu aja ditampilin yang bagian ininya ya. Ini ditutup. Yang saya minta adalah bagian seperti ini ya. Dan ini ditampilkan yang sebelah kanannya ya, paling kanan. Jadi kelihatan nanti ada berapa artikel yang masuk ke dalam sini. Oke. Sampai situ. Setelah nomor 1, pengutipan dengan apa? APA style. Kutipan 1, kutipan 2, kutipan sampai 30. Oke. Selesai ya, sampai sini ya. Paham ya? Mau bertanya Bu, untuk screenshotnya itu apakah satu-satu detailnya kita screenshot juga? Salah satu aja. Salah satu. Yang penting bagian daftar ini yang harus semuanya. Yang ini. Oke, ya. Bu. Kelihatan kan layar Ibu ya? Kelihatan nih. Iya. Ini ada yang salah. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang salah nih. Yang ini. Oh, dia, Bu. Kenapa dia salah? Karena detailnya salah. Harusnya apa? Harusnya ini. Saya coba perbaiki ya. Saya kopas, terus saya masukin di sini. Penulisnya siapa? Irwan. Oke, satu doang namanya ya. Terus kemudian Journal of Information Technology. Ini yang jangan sampai terjadi adalah nama yang salah. Journal of Information. Salah. Intercoms.
Udah ya, udah masuk ini. Tahunnya tahun berapa? 2020. 2020? 2020. Oke. Ya. Volumenya berapa? 3. Oke, isunya Belum berapa? Isunya berapa? Nomor 1. Oke, 1. Page-nya berapa? Dilihat di bawah. Oke, 76 sampai 81. dengan sampai 81. sampai dengan 81. Oke. Saya tulis ya 81. Berarti ini saya hapus aja, saya kosongin. Ini juga saya hapus, saya kosongin, ya kan? Terus filesnya udah ini benar, saya taruh benar. Berarti ini udah selesai. Saya sinkronisasi ya. Saya sinkronkan di sini supaya dia nyimpen dengan baik. Dan ini kadang di laptop yang agak-agak lemot, pasti akan lemot sekali. Karena Mendeley ini sebenarnya lumayan berat. Jadi apa yang harus apa yang harus dilakukan? Tolong diperhatikan. Tapi kalau memang mau dihapus ya silakan sebenarnya ya gitu. Tapi saran Ibu jangan. Karena apa? Ini kan udah mau selesai semester 6. Ya semester 5. Anda semester 5 kan ya? Habis itu semester 6. Ada yang 3 juga Bu ya. Ada yang semester? Ada yang semester 3. Oh, berarti nanti bisa dihapus dulu tapi disimpan ya untuk materi-materinya. Karena nanti akan sangat-sangat berguna ketika waktu skripsi. Udah sampai sini ya, berarti udah selesai dia sinkronisasi, sudah selesai, sudah masuk semua. Berarti di sini juga udah Irwan sudah oke ya, udah benar ya namanya ini ya. Berarti sekarang kita masuk ke tugasnya. Kutipan 1, saya masukin kutipan 1, saya coba hapus dulu yang ini ya. Taruh sebentar. Saya hapus sebelah ini. Kutipan 1. Kutipan 1 saya akan ambil dari reference. Saya mau mengutip misalkan seperti itu. Mengutip dari seseorang, misalkan namanya saya ambil A. Atau misalkan yang sesuai dengan Anda kemarin mau ambilnya yang mana? F misalkan. Misalnya saya ambil yang ini, ya. 1, kemudian dia muncul. Saya sudah setting, sorry ya, agak ribut soalnya di sini. American Psychological Association. Ya, karena biasanya yang digunakan ketika Anda skripsi di Bumi Gora adalah dipakainya apa. Ya, apa yang ini di setting. Kalau untuk beberapa jurnal dia bisa ada yang pakai IEEE, ada juga yang pakai Harvard juga. Nah, coba kelihatan kan? Sebenarnya Anda nggak perlu ubah format aja, ubah format lagi. Cuman tinggal ngubah di sini, di bawah langsung berubah. Oke, kutipan 1, Zakaria N. Mulyati. Jadi dia langsung berubah juga warnanya. Ibu bisa ngecek Zakaria dan Mulyati, ini ada di atas. Ya. Terus kemudian kutipan 2, saya insert citasinya misalnya saya pakai huruf ini ya, masukin, saya hapus dulu deh ini. Nah, kutipan 2 si Betty, kutipan 3 saya insert lagi citasinya yang ini, ya bisa seperti itu. Nanti ada, karena Anda ada 30, berarti 30-30-30-nya harus masuk sampai 30. Referensinya nanti tinggal dikeluarin lewat apa? Yang udah nonton kemarin? Klik yang mana? Insert biografi. Insert bibliografi. Oke. Langsung keluar. Apa ini? Pakai American Psycho? Kalau dia pakai IEEE, seperti ini. Bedanya apa sama IEEE apa? Dia ada nomornya. Dia pakai nomor, tidak pakai nama. Oke.
1, 2, Tidak pakai 3. nama, Bu. Tidak pakai nama. Kalau saya pindah kutipan ini jadi ke 1, kira-kira bentuknya nanti seperti apa? Langsung berubah ya. Zakaria langsung naik ke atas. Di refresh. Oke, langsung naik. Isma tadi Zakaria yang ke 1, Ismanto itu yang ketiga, dia langsung naik ke atas jadi nomor 1. Kalau sudah di refresh. Kalau kutipan 2 saya jadikan 1 ya. Dia di bawah kan, Betty ini. Saya naikin. Apa yang terjadi? Saya refresh, Betty naik pertama. Capek nggak ketika bikin kutipan? Enggak. Itu maksud saya. Oke. Terus kemudian kalau karena Anda pakai apa, bedanya adalah mau dia pertama, mau dia kedua si Betty ini, dia akan tetap yang pertama karena abjadnya yang pertama. Oke. Dia berbentuk apa atau sesuai dengan abjad. Jadi 1, 2, 3 sampai 30 di sini. Tugasnya seperti itu. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jurnalnya nanti disimpan, terus kemudian minggu depan itu Anda harus bikin yang namanya tulisan. Tulisannya dari mana? Tulisannya ngutip-ngutip dari jurnal. Kalau ini kan masih ngutip biasa ya, nanti habis itu kita bikin tulisan-tulisan dari jurnal-jurnal yang pernah Anda pakai. Jadi minta tolong untuk mahasiswa yang masih pakai jurnalnya tidak berhubungan dengan satu sama lain, nanti akan kesulitan terkait dengan mau bikin tulisan terkait apa. Udah mulai dipikir-pikir juga ya judulnya mau pakai apa untuk skripsinya biar dalam artian supaya udah bisa mulai berpikir lah mau bikin apa. Mau kan ini masih semester 5, skripsi semester 7 ya kan ya. Artinya sebenarnya sih gini, kalau Ibu nggak perlu maksa banget udah ada judul sekarang, nggak perlu. Cuman bahasanya kalau memang Anda naksir atau suka dengan satu judul yang sudah ada, itu pakai aja dulu. Atau mau dimodifikasi namanya dulu sedikit atau algoritmanya sedikit. Siapa tahu nanti akan berguna ketika Anda ngajuin proposal skripsi. Oke? Itu minggu depan, yang sekarang yang ini dulu. Ini sudah ada Ibu taruh di e-learning soalnya. Jadi tinggal dikerjain ya. Untuk batas pengumpulannya sampai kapan ya, Bu? Sampai sebelum UTS. Oh, iya. UAS. Maaf, bertanya Bu, ini untuk pertemuan materi ke-6 yang Apa tugas itu? ini. Yang tugas sekarang ini itu di materi ke-6 ya, Bu? Iya, materi ke-6. Saya lupa nih materi keberapa, cuman intinya kan yang bagian teknik referensi ya. Jadi itu tugasnya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Jelas, Bu. Jelas ya, oke deh. Siap, jelas, Bu. Kalau gitu bisa dikerjakan tugasnya untuk hari ini. Nanti kita sekaligus belajar terkait dengan yang lain-lain. Pokoknya selesai semester ini, mata kuliah ini Anda sudah harus bisa menggunakan teknik referensi dan menulis dengan baik dan benar. Cara mengutip dengan baik dan benar. Oke? Saya akhiri. Bu, Ya. saya ingin bertanya. Iya, silakan. Nah, kemarin kan sebelum UTS itu kita disuruh rangkum 30 jurnal. Yes. Nah, yang 30 jurnal itu kan sebagian atau beberapa tidak bisa di-download. Oke. Nah, bagaimana itu? Gimana ya? Ada yang tidak bisa di-download, tapi bisa disitasi. Bisa menggunakan Mendeley Web atau begini deh, print screen aja. Bagaimana? Print screen. Sebentar, saya ini dulu deh, liatin halaman print screen. Sorry. Sebentar ya. Iya, Bu.
Kelihatan ini ya? Iya, kelihatan. Bu. Jadi begini, sebenarnya kalau yang nggak bisa disitasi itu sebenarnya bisa disitasi juga. Ada yang menggunakan Mendeley desktop, Mendeley web, di mana nanti dia akan saling berhubungan dengan dengan web, dengan Mendeley yang ada di desktop, ya itu pertama biasanya. Tapi saya lebih menyarankan, mungkin dalam artian kalau saya mungkin agak sedikit gaptek ya, saya pakai yang namanya Go Full Page untuk untuk menangkap halaman yang mau saya ambil. Jadi saya tangkap dulu itu halamannya. Ini extendnya atau misalnya ini dia extension di di Chrome. Jadi saya bisa download ini, terus kemudian saya bisa pakai untuk ambil untuk jadi halaman sendiri di dalam satu halaman ini. Saya lupa nih gimana caranya ngedownload. Oh, tambahkan ke Chrome, sudah saya tambahkan, berarti nanti bisa masuk ke Chrome saya. Nanti saya misalkan ada ada jurnal, misalkan jurnal ini ya, halamannya seperti ini kan biasanya ya, nggak bisa di-download kan? Ya udah, kita tinggal klik aja di atas, nanti ada extensionnya Go Full Page, dan itu yang kita masukin untuk sebagai file yang akan bisa dideteksi bahwa itu file yang terkait dengan si jurnal tadi. Iya, Bu. Jadi bisa dipakai seperti itu. Udah keluar belum nih extension saya? Oh, ini bisa saya pin. Nah, dia udah mulai muncul. In case misalkan web importer ini ya, saya mau pakein Go Full Page, jadi dia bisa kayak ngegigit semua halaman, satu lembar semua, terus saya jadikan PDF. Dan PDF itu yang akan saya detect ke dalam si Mendeley tadi. Sedangkan alamat-alamat yang lain itu saya masukin aja langsung. Seperti itu misalkan. Setidaknya saya biasanya kan gini, kita nyimpannya hanya di bookmark ya. Kalau bisa sih memang kita simpan juga di dalam sebuah halaman PDF untuk memastikan bahwa sebenarnya kita pakai halaman yang itu gitu, atau misalnya halaman yang ini. Ya, jadi halamannya aja yang nanti ke capture. Tidak menggunakan kayak kita pakai screen kan kita pakai halaman semua ya. Kalau ini kan langsung dipotong sama mereka. Jadi aman. Kalau mau pakai web importer juga bisa sign in, bisa bikin account ya. Cuman saya lupa nih, belum bikin atau bagaimana. Mungkin kita bisa bahas minggu depan ya. Seperti saya salah kirim. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Makasih, Bu. Halo? Nggak kedengeran? Yes, Ma'am. Makasih, Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Oke, yang penting dikerjain dulu ya. Siap. Iya. Jangan lupa mandi. Iya, Bu. Makasih perhatiannya, Bu. Ibu jangan lupa makan ya. Oh, makasih. Bu, semoga rezekinya lancar, Bu. Amin ya Allah. Jangan lupa mandi, Wahyu. Amin. Amin Allahumma. Oke deh, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri ya. Minggu depan Iya. mungkin akan saya todong beberapa orang Jangan, untuk Bu, aku belum siap. memperlihatkan screen-nya ya. Jadi, Ya, Saya Bu. hampa tanpa Ibu jangan diakhiri. Oke. Saya akhiri hari ini. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, siap, Bu. Nanti kalau kesulitan pribadi mungkin atau di grup. Gimana? Mungkin nanti kalau Apabila kami Oh, belakangan kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup boleh, atau secara ini DM langsung, WA-nya boleh. ya. Oke, terima kasih. apa ada batas untuk pendm-nya, Bu? Batas DM-nya boleh kapan aja, cuman mungkin kalau di luar jam kerja saya agak lama untuk balas ya. Ya, Bu. Oh, ya, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu. Oke, boleh ya. Pas assalamualaikum Allah, cantiknya ibunya. Ya, bisa ya. Ya, Masya bisa ya. Allah, cantiknya ibunya.
Ayo lift. Ya. Oh, Oh iya. Siap, Bu. Siap.